Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Tambun dari Universitas Petabangsa, kelas TI 19C1 dengan NIM 311910490. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang OSI layer. Yang pertama-tama, apa itu OSI layer? OSI layer adalah model referensi yang dibuat sebagai kerangka kerja konseptual, dibuat untuk memenuhi target tertentu menjadi standar koneksi untuk komputer. Tidak ada jawaban pasti mengenai OSI layer, karena OSI layer hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan, sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI-nya. Ada 7 bagian-bagian OSI layer, yaitu adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Yang pertama yang kita bahas adalah application. Application merupakan lapisan yang pertama pada sebuah data yang mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati bagian komputer klien saat menerima data. Fungsi dari application layer adalah sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan yang memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur sebuah aplikasi untuk mampu mengakses jaringan. Presentation. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, layer session. Layer ini adalah untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan memelihara koneksi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Layer selanjutnya adalah transport. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Layer selanjutnya adalah network. Tugas dari network layer adalah membuat header pada paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Pada kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Layer selanjutnya adalah data link. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi, menentukan bagaimana tiap bit dari data dapat dikelompokkan ke dalam frame. Layer yang selanjutnya atau layer yang terakhir adalah physical layer, merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer ini berhubungan erat dengan persinyalan dan paling dekat dengan hardware. Fungsi dari layer physical sebagai berikut: mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, mensinkronasi bit data, mendefinisi arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau NIC dalam gelombang radio. Selanjutnya kita bicara cara kerja layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat dari agar sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data.
Kedua, pada presentasi layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga menuju proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, dalam transport layer, pengiriman melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya dalam data link akan dilakukan pembentukan data menjadi data frame serta alamat fisik, dan pada lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kesimpulan dari OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, dan data link, dan juga physical layer. Dan setiap level mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Dari saya sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf.